Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin subtopik terakhir dari materi measurement, yaitu errors and uncertainty. Apa sih error dan uncertainty itu? Error itu menyatakan kesalahan, atau error itu bisa diartikan sebagai kesalahan. Kesalahan apa? Tentu saja kesalahan ketika kita melakukan measurement, kesalahan ketika kita melakukan pengukuran. Kemudian uncertainty itu adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian ini lebih ke angka. Ketidakpastiannya berapa? Jadi seperti error kita menghasilkan ketidakpastian plus minus berapa. Itu uncertainty. Yang pertama, kita akan masuk ke apa sih error? Tadi Koko sudah jelasin sekilas, error itu adalah kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam melakukan atau ketika melakukan suatu pengukuran. Error sendiri punya dua jenis. Error itu punya dua macam. Yang pertama kita sebut sebagai systematic error. Yang pertama, systematic error. Kemudian yang kedua itu adalah random error. Systematic error itu adalah kesalahan yang terjadi karena atau secara sistematis. Jadi sistematis ini contohnya apa? Misalnya kesalahan perangkat ukur kita. Misalnya perangkat ukur kita waktu kita pakai tidak menunjukkan angka 0. Tidak menunjukkan angka 0 ini secara sains punya istilah zero error. Atau waktu mengukur sesuatu kita salah memasang alatnya. Itu adalah systematic error. Jadi intinya error-error yang disebabkan karena perangkatnya. Jadi ada suatu kesalahan dalam perangkatnya. Itu disebut sebagai systematic error. Sebagai contoh, Koko ambil contohnya zero error aja. Yang paling umum. Nah, bagaimana cara kita mengeliminasi atau meminimalkan zero error? Meminimalkan systematic error. Karena systematic error ini adalah kesalahan karena kita punya perangkat, atau kita punya proses, atau kita punya cara dalam melakukan perhitungan itu, systematic error bisa dikurangi atau diminimalkan dengan mengeliminasi error itu. Jadi kita cari tahu kesalahannya di mana. Let's say kesalahannya adalah zero error, ya kita harus kalibrasi alat itu. Jadi alat yang kita pakai kita harus calibrating supaya waktu kita gunakan alat itu mulai menunjukkan dari angka 0. Atau dia menunjukkan angka 0, bukan angka yang bukan 0. Jadi cara mengeliminasi systematic error itu dengan cara ya eliminasi kesalahannya. Jadi find out and eliminating the error. Cari tahu, eliminasi. Nah, eliminasinya ini bisa banyak cara. Ya tergantung kesalahannya di mana. Kemudian random error atau jenis error yang kedua, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita nggak bisa cegah. Jadi dalam melakukan setiap pengukuran pasti selalu ada random error ini. Kita nggak bisa cegah. Sebaik apapun kita lakukan measurement kita, random error ini kita nggak bisa cegah. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya, waktu kita mengukur atau melakukan percobaan untuk menghitung specific heat dari suatu liquid misalnya. Kita selalu atau kita nggak bisa mengatur temperatur dari ruangan kita. Jadi temperatur ruangan pasti berfluktuasi. Karena temperatur ruangan berfluktuasi, maka temperatur liquid kita pun pasti berfluktuasi. Karena temperatur dari liquid dipengaruhi oleh temperatur ruangan.
Nah, kita nggak bisa atur fix temperatur ruangan sekian degree. Itu sulit sekali. Jadi mau nggak mau kita harus tetap melakukan percobaan di ruangan itu, tapi kita bisa minimalkan nanti efek dari random error ini. Itu misalnya dalam contoh mengukur temperatur dari suatu liquid untuk menghitung specific heat capacity-nya. Contoh lain dari random error misalnya reaction time. Waktu kita mengukur waktu menggunakan stopwatch misalnya, waktu kita sudah memutuskan harus menekan tombol off pada stopwatch kita, pasti ada reaction time between otak kita dengan tangan kita. Nah, itu kita nggak bisa eliminasi. Nah, reaction time ini hanya bisa diminimalkan. Jadi contoh dari random error, misalnya Koko ambil contoh reaction time. Nah, cara meminimalkan kita punya random error gimana? Kita lakukan percobaannya berulang-ulang dan ambil rata-ratanya. Jadi, repeating the experiment. Ini cara untuk meminimalkan random error. Jadi, beda antara sistematik dengan random itu cukup jelas sebenarnya. Kalau kalian ngerti. Sistematik, kita bisa tahu salahnya di mana, kita bisa minimalkan dengan cara mencari tahu kesalahannya, eliminasi kesalahannya. Sometimes kesalahannya kita nggak bisa eliminasi 100%, sehingga kita hanya bisa meminimalkan. Tapi kita tahu salahnya apa sih, itu kita tahu, itu sistematik. Tapi untuk random error, kita nggak bisa eliminasi. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi secara random. Jadi ya contohnya reaction time itu. Ada sedikit kesalahan dari reaction time yang kita sudah tahu akan terjadi, tapi kita nggak bisa eliminasi. Itulah random error. Kita mau gimana pun caranya reaction time nggak pernah bisa dieliminasi. Ya kecuali kalian pakai teknologi ya, gunakan komputer atau apa gitu. Nah, ini tentang error. Nah, setiap pengukuran beserta error-errornya itu pasti memiliki accuracy sama precision tersendiri. Jadi sekarang Koko mau bahas tentang accuracy sama precision. Versus precision. Akurasi ini merepresentasikan atau menggambarkan seberapa akurat hasil pengukuran kita. Seberapa akurat ini selalu dibandingkan dengan actual value-nya, dengan nilai sebenarnya atau nilai patokannya. Jadi sebagai contoh misalnya kita mau menghitung berapa besar konstanta gravitasi. Kita mau menghitung berapa percepatan gravitasi. Kita punya patokan percepatan gravitasi itu adalah 9,81 meter per second kuadrat. Inilah patokannya. Jika hasil pengukuran kita jauh dari 9,81, berarti pengukuran kita tidak akurat. Jadi akurasi menggambarkan seberapa akurat. Seberapa akurat itu menggambarkan seberapa dekat hasil pengukuran kita dengan nilai sebenarnya. Sedangkan precision itu menggambarkan seberapa jauh hasil pengukuran kita setiap kali kita melakukan pengukuran. Jadi kalau Koko analogikan dengan misalnya dartboard, waktu kalian main dart, kita punya dartboard misalnya gini, lingkaran gini bentuknya. Kita sudah tahu waktu kita lempar kita harus kena poin tengah-tengah. Jadi kita harus kena sini. Itu anggap aja tengah-tengahnya ya, targetnya. Waktu kita lempar 10 kali, analogi lempar 10 kali ini sama aja dengan melakukan pengukuran sebanyak 10 kali. Waktu kita lakukan pengukuran sebanyak 10 kali, kalau
10 lemparan itu di sekitar tengah-tengah, di sekitar kita punya poin atau tujuannya. Jadi di sekitar sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koko bisa bilang hasil pengukurannya akurat. Kenapa akurat? Karena semuanya dekat dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya dalam analogi Koko adalah poin putih yang kita harus kena waktu kita main dart. Kalau precision gimana? Precision itu setiap percobaannya harus berdekatan nilainya. Contohnya Koko pakai warna merah. Misalnya ini. Nah, merah itu precision, precise, tapi tidak akurat. Setiap pengukuran nilainya hampir-hampir sama, tapi jauh dari actual value. Actual value-nya di bawah sana, yang warna putih. Jadi kalau Koko kasih keterangan, yang merah ini kita bisa bilang dibandingkan dengan yang biru ya. Jadi pembandingnya merah sama biru. Merah ini Koko bisa bilang dia precise but not accurate. Itu yang merah. Sedangkan yang biru, kalau dibandingkan dengan yang warna merah, yang biru ini accurate. Tapi precisionnya lebih jelek dibandingkan yang merah. Kalian bisa lihat setiap pengukurannya jaraknya berjauhan. Tapi dia akurat. Jadi yang biru ini, Koko bisa bilang dia accurate, but not precise. Nah, ini beda antara accuracy sama precision. Dan tentu saja hasil pengukuran yang paling bagus adalah accurate and precise. Bisa digambarkan atau disimbolkan seperti apa? Semua pengukurannya, jaraknya, atau dia punya hasil berdekatan, dan dekatnya itu dekat dengan true value atau actual value kita. Misalnya Koko akan pakai warna lain, misalnya warna apa ya supaya kelihatan ini misalnya. Nah, yang warna ungu ini adalah hasil pengukuran yang accurate, and precise. Precise. Dan inilah yang paling baik. Akurasinya bagus dan presisinya juga bagus. Nah, ini beda antara accuracy sama precision. Kemudian yang terakhir, kita akan lihat tentang uncertainty. Uncertainty itu menggambarkan suatu value, suatu besar yang menyatakan kesalahan dari suatu pengukuran. Kesalahan ini tentu saja bisa disebabkan oleh ya yang atas tadi, either systematic atau random error. Jadi Koko akan bahas tentang uncertainty. Kita kenal ada dua jenis uncertainty. Yang pertama adalah absolute uncertainty. Yang kedua adalah fractional, atau kadang-kadang disebut sebagai percentage. Jadi waktu kalian nyatakan dalam pecahan, kita sebut fractional. Kalau kalian nyatakan dalam bentuk persentase, kita sebut percentage. Tapi ini sama aja. Percentage atau fractional uncertainty. Absolute uncertainty itu digambarkan sebagai kesalahan dari pengukuran kita. Jadi misalnya Koko sedang mengukur temperature. Temperature Koko pakai simbol T. Temperature. Anggap aja simbolnya T. Absolute uncertainty maksud Koko. Absolute uncertainty dari temperature itu disimbolkan sebagai delta T. Itu absolute. Delta T, titik, udah selesai.
Tapi kalau percentage atau fractional itu dinyatakan dalam rasio antara absolute uncertainty dibagi dengan hasil pengukuran kita. Jadi T di sana menggambarkan temperature dari hasil pengukuran, delta T itu menggambarkan absolute uncertainty-nya. Kalau kita ngomongin percentage, kita kali 100% lagi. Kalau kita ngomongin fractional, cukup seperti ini aja. Nah, itu absolute sama fractional uncertainty. Untuk menggunakan atau untuk menghitung absolute atau fractional uncertainty dari suatu hasil pengukuran, kita bisa gunakan beberapa aturan berikut. Jadi sebagai contoh, ada aturan penjumlahan dan pengurangan, addition or subtraction. Jadi misalkan ya, Koko punya beberapa hasil pengukuran, katakanlah temperature, jangan pakai temperature deh, kita pakai simbol yang umum aja, misalnya A. A ini hasil pengukurannya adalah A, kesalahannya ditulis pakai simbol plus minus delta A. Kemudian kita punya besaran lain, misalnya B, hasil pengukurannya adalah B plus minus delta B. Nah, kita mau menghitung. Jadi dari A dan B, kita mau menghitung variabel C. C ini misalnya menyatakan A plus B. Nah, kesalahan dari C, delta C, ini bisa dihitung dengan cara delta A plus delta B. Jadi ketika dua besaran kita tambahin atau kita kurangin, misalnya ada A minus B gini, tambah atau kurang, errornya atau uncertainty-nya kita bisa hitung dengan cara delta C adalah delta A plus, pasti plus. Jadi nggak ada istilah minus untuk menghitung uncertainty, karena sangat nggak make sense kalau uncertainty-nya minus. Karena kalau minus, bisa jadi nanti uncertainty dari CZ jadi 0, dan itu nggak mungkin. Jadi mau penjumlahan atau pengurangan, dia punya absolute uncertainty, kita selalu tambahkan. Kemudian yang kedua untuk perkalian atau pembagian. Multiplication or division. Kalau kita punya besaran hasil kali atau hasil bagi dari besaran lain, misalnya D itu adalah A times B, atau D itu adalah A divided by B. Kita punya uncertainty untuk D bisa dihitung dengan cara fractional uncertainty-nya ditambah. Delta B per B. Jadi kali atau bagi kita hitung menggunakan fractional uncertainty. Kalau bagi gimana? Tetap ditambah. Jadi nggak ada istilah pengurangan. Nanti untuk hitung delta D-nya aja gimana? Kalau kalian mau hitung delta D-nya aja, tinggal D-nya dikaliin ke sebelah kanan. Delta A dibagi A tambah delta B dibagi B kali semuanya dengan D. Jadi ini dikali ke sana. Dapatlah delta D. Nanti delta D-nya ya kita tulis. Jadi misalnya hasilnya adalah D sama dengan, ya nggak tahu ya angkanya berapa. Atau Koko tulisnya gini aja, A times B, ini hasilnya. Plus minus delta D. Delta D yang ini. Inilah kita punya hasil perhitungan dari suatu pengukuran. Nah, yang terakhir adalah tadi penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian pembagian. Yang terakhir adalah pangkat.
Jadi misal ini indeks. Indeks itu pangkat ya, atau power. Misalnya D atau I deh. Oh, ganti I. Ini adalah A pangkat N. N itu suatu konstanta. Jadi boleh 2, boleh 3, boleh setengah, dan seterusnya. A pangkat N. Maka dia punya uncertainty, kita bisa hitung dengan cara ini. Delta E over E equals to N times delta A over A. Ini cara menghitung uncertainty dari bentuk pangkat. Nah, nanti penerapannya gimana, aplikasinya gimana, kalian bisa lihat video Koko berikutnya. Berikutnya Koko akan kasih beberapa contoh soal. Kalian bisa coba kerjain dulu, nanti Koko akan bahas juga. Tapi untuk teorinya, Koko berhenti sampai di sini. Jadi ini cara menghitung uncertainty. Nah, Koko selesai sampai di sini untuk topik pertama kita tentang measurements atau pengukuran. Nah, setelah materi measurement, berikutnya Koko akan masuk ke materi kinematics. Bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe supaya waktu Koko upload video penjelasan tentang kinematics, kalian bisa dapat notification-nya. Sehingga kalian bisa terus ikutin series pembelajaran yang Koko bikin ini. Thank you semuanya yang udah nonton video-video Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.